Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Septiani dari kelas D4PM1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Karakteristik Mekanik Proses Hardening Baja IC 1045 Media Quenching untuk aplikasi Sportsheet rantai. Pendahuluan. Dalam bidang material terdapat dua cara perlakuan panas untuk meningkatkan nilai kekerasan baja, yaitu perlakuan panas dan deformasi plastis. Baja spesifikasi IC 1045 merupakan baja karbon menengah dengan komposisi karbon berkisar 0,43 sampai 0,50%. Adanya selubung udara ini dapat membuat laju pendinginan menjadi lebih kecil daripada laju pendinginan kritis. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu terbentuknya selubung udara atau meningkatkan laju pendinginan, maka diperlukan suatu empat media air dalam quenching agitasi. Landasan teori baja IC 1045 adalah baja karbon yang mempunyai kandungan karbon sekitar 0,43 sampai 0,50% dan termasuk golongan baja karbon menengah. Baja IC 1045 disebut sebagai baja karbon karena sesuai dengan pengkodean internasional yaitu seri 10XX berdasarkan nomenklatur yang dikeluarkan oleh IC dan CI. Pada angka 10 pertama merupakan kode yang menunjukkan plate karbon, kemudian kode XXX setelah angka 10 menunjukkan komposisi karbon. Jadi, baja IC 1045 berarti baja karbon atau plate karbon steel yang mempunyai karbon sebesar 0,45%. Proses perlakuan panas atau bisa disebut heat treatment. Perlakuan panas atau heat treatment adalah kombinasi operasi pemanasan pada logam di bawah temperatur lebur logam tersebut dan pendinginan terhadap logam atau paduan dalam keadaan padat dengan waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh sifat yang diinginkan dengan merubah struktur mikronya. Struktur awal ini banyak ditentukan oleh pengerjaan dan laku panas yang dialami sebelumnya. Di samping itu, dasar-dasar semua proses laku panas melibatkan transformasi dan dekomposisi austenit. Proses pendinginan dilakukan dengan cermat agar benda kerja tidak mengalami cat retak setelah mengalami proses ini. Variasi dari proses perlakuan panas di atas adalah sama karena seluruh perlakuan panas hanya melibatkan proses pemanasan. Yang membedakannya adalah temperatur pemanasan dan laju pendinginannya. Hardening. Proses ini berguna untuk memperbaiki kekerasan dari baja tanpa dengan mengubah komposisi kimia secara keseluruhan. Sedangkan proses pendinginannya bermacam-macam, tergantung pada kecepatan pendinginan dan media quenching yang dikehendaki. Quenching pada hipotektoid dari temperatur di atas temperatur optimum akan menyebabkan terjadinya overheating. Overheating dalam hardening akan menghasilkan butir martensit yang kasar yang mempunyai kerapuhan yang tinggi. Waktu pemanasan ini merupakan fungsi dimensi dan daya hantar panas benda kerja. Lamanya waktu penahanan akan menimbulkan pertumbuhan butir yang dapat menurunkan kekuatan material. Martensit adalah mikrokonstituen yang terbentuk tanpa melalui proses difusi. Konstituen ini terbentuk saat austensit didinginkan secara sangat cepat, misalnya melalui proses quenching pada medium air. Transformasi berlangsung pada kecepatan sangat cepat, mendekati order kecepatan suara, sehingga tidak memungkinkan terjadi proses difusi karbon. Hal ini dapat dipahami dengan membandingkan batas kelarutan atom karbon di dalam V sisi dan di sisi serta ruang intertisi maksimum pada kedua struktur kristal tersebut. Holding time. Holding time dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu proses hardening
dengan menahan pada temperatur pengerasan untuk memperoleh pemanasan yang homogen. Struktur austenitnya homogen akan terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit dan difusi karbon dan unsur paduannya. Ketebalan benda uji sangat mempengaruhi pemberian waktu penahanan pada proses austenisasi. Nah, di sini ada diagram mekanis pendinginan pada spesimen di quenching. Lanjut, pada tahap ini logam masih sangat panas dan air akan mendidih dengan hebatnya. Kecepatan pembentukan uap air menunjukkan sangat tingginya laju perpindahan panas. Tahap ini hanya mengalami perpindahan panas melalui konveksi dan induksi. Quenching, pada tahap ini logam sangat panas dan air akan mendidih dengan hebatnya. Kecepatan pembentukan uap air menunjukkan sangat tingginya laju perpindahan panas. Tahap ini hanya mengalami perpindahan panas melalui konveksi dan konduksi. Perpindahan panas saat terbentuknya selubung uap ini buruk dan logam akan mendingin dengan lambat pada tahap ini. Stabilitas dan lamanya proses pendinginan tahap A sangat dipengaruhi oleh agitasi. Umumnya waktu pendinginan tahap ini berkurang dengan peningkatan agitasi. Nah, di sini ada diagram pendinginan pada spesimen quenching juga. Pada sangat panas dan air akan mendidih dengan hebatnya. Kecepatan pembentukan uap air menunjukkan sangat tingginya laju perpindahan panas. Nah, di sini adalah tampilan skematik dari aliran turbulen di sekeliling spesimen panas pada proses quenching. Lanjut, agitasi atau sirkulasi paksa pada medium quenching dibutuhkan untuk mempersingkat waktu pendinginan. Semakin besar laju aliran, semakin besar temperatur yang dapat dilepas dengan mempengaruhi kemungkinan terjadinya pembentukan selubung uap. Memang berlangsung terjadi didih nuklear karena efektivitas perpindahan panas paling baik. Nah, di sini ada metodologi penelitian atau diagram alir penelitiannya. Bisa dilihat. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan, diantaranya: 1. Memotong baja IC 1045 terdiri dari 4 buah sampel dengan dimensi ukuran masing-masing seperti yang terlihat pada gambar 3.2 berikut ini. Jadi ukurannya itu berbeda-beda ya, teman-teman. Langsung yang kedua, melakukan pengujian awal terhadap komposisi kimia, kekerasan dan pengamatan metalografi baja IC 1045 sebelum dilakukan proses hardening. 3. Menyiapkan air dan alat uji quenching agitasi. Yang keempat, proses pemanasan pada baja IC 1045 dalam furnace. Pada proses ini, baja IC 1045 dipanaskan hingga temperatur austenisasinya. Untuk baja IC 1045, temperatur austenisasinya berkisar 840 oC. Kemudian ditahan dengan waktu penahanan yang disesuaikan ketebalan masing-masing spesimen. Setelah ditahan, sampel tersebut kemudian didinginkan ke dalam media pendinginan yang teragitasi dengan variasi volume air 10 liter, 15 liter, 20 liter, dan 25 liter dengan kecepatan agitasi 600 rpm. Dengan naik proses pemanasan dan pendinginan dapat dilihat pada gambar 3.3. Nah, di sini ada skema proses perlaku panas yang digunakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: pada volume air 10 liter diperoleh nilai kekerasan yang tinggi dibandingkan dengan volume air 15 liter, 20 liter, dan 25 liter. Kedua, peningkatan kekerasan akan meningkatkan ketahanan aus pada baja IC 1045. Peningkatan kekerasan akan berbanding lurus dengan meningkatnya ketahanan aus pada baja IC 1045. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Saya. Saya.
saya ya. Berapa temperatur pemanasan untuk baja jenis hipotetiktoid? Oke, izin menjawab ya. Pemanasan untuk baja jenis hipotektoid itu berkisar antara 50 sampai 100 derajat Celcius di atas garis A. Ada lagi? Saya. Pertanyaan saya ialah sebutkan baja karbon yang biasa digunakan sebagai komponen otomotif dan berapakah kandungan karbonnya? Oke, baja karbon yang biasa digunakan sebagai komponen otomotif itu biasanya baja isi 1045, dan berapakah jumlah karbonnya itu berkisar antara 0,43 sampai 0,50%. Terjawab semuanya? Terjawab. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.